Oke. Ini sebentar Yusni angkat Yes. tangan. Monggo Oh, Yus, silakan. apa yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman Jangkrik ITS, Arsitektur ITS 2005. Selamat datang di acara Jangkrik Cuan volume ke-6. Nah, udah pada sarapan belum? Mendingan ya kalian siapin cemilan, minuman, karena hari ini kita lama ya Mas Arga ya, sama bintang tamu hari ini kita bakal lama ngobrolnya, sampai maghrib, ya kan? Nah, terus Wah, Mas Arga ini salah satu pebisnis kuliner dari Surabaya, untuk dekat lagi ya, tangannya sangat dingin. Dia suami dari teman kita, Kanya Sita, yaitu Mas Arga. Mas Arga sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Silakan Mas Arga ya sama-sama. memperkenalkan dirinya, Ah, sekaligus apa kegiatannya saat ini. aduh, perkenalannya singkat ya. Mungkin Ya. saya Arga Pratama, saya founder dari Urban Wagyu Steakhouse. Ya. Saya udah memulai bisnis ini dari 2017 akhir. Ya, sebenarnya saya memulai bisnis ini juga dari kecelakaan. Kecelakaan dalam arti dulu karena Wow. saya bangkrut dari bisnis yang sebelumnya. Bisnis yang sebelumnya itu udah membuat kita bangkrut dengan nilai yang cukup fantastis untuk Wow. umur saya di saat itu. Dengan selain ada hutang ke supplier, hutang ke bank, terus kemudian ada hutang ke pajak juga yang nilainya cukup cukup gede lah. Di saat itu sebenarnya aku nggak langsung pindah ke bisnis makanan. Sempat waktu itu ngobrol sama Kanya, nanya kita jualan apa lagi ya. Karena yang di distro yang tadi ditanyain Alwi, itu udah kita nggak ngelihat ada masa depan lagi gitu sebenarnya. Nah terus habis gitu kita ngobrol sama Kanya, kita coba di busana muslim karena kita ngelihat waktu itu busana muslim lagi rame banget. Cuman ketika kita memulai busana muslim, jalan 3 bulan, itu 3 bulan itu jualan cuma 5 juta. 5 juta pun itu yang beli saudara sama teman karena kasihan. Akhirnya karena saya bilang sama Kanya, ini kayaknya nggak ada masa depan dan uang yang kita punya dan mobil yang ada udah tinggal ini gitu loh. Ini harus segera mutusin untuk pindah lagi. Kalau kita mau sampai habisin, aku nggak ngelihat 6 bulan ke depan busana muslim ini akan maju. Maksudnya buat punya kita ya. Kalau punya orang mungkin maju, punya kita enggak. Nah terus begitu kita pikir eh, akhirnya waktu itu sebenarnya sih aku pindah ke makanan ini dulu karena gara-gara waktu ngejual garlic distro itu ke teman, waktu itu si teman ngajak papanya. Nah papanya itu pas lagi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang masalah daging wagyu yang diternak di Indonesia gitu kan. Terus dia cerita sekilas, saya tertarik, tapi tertariknya cuman, oh keren ya kayak jualan apa namanya steak gitu ya. Karena aku sama adikku sama Ditra itu suka banget makan steak. Nah terus kemudian tapi kita nggak langsung nyobain untuk bikin sticknya karena waktu itu kita masih fokus di busana muslim itu tadi. Setelah jalan 3 bulan nggak ada penjualan, sebenarnya ada satu satu titik karena ketika maka apa namanya busana muslimnya makin nggak laku, terus gitu Kanya itu bawain aku salah satu kopi kekinian di Jakarta yang paling laris saat itulah yang didatengin Jokowi. Dibawain terus gitu aku bilang kayaknya ngasih Mas ini loh ada kopi yang lagi rame di Jakarta. Terus aku lihat ini kenapa rame banget sih kopi kayak gini aja gitu kan. Nah jadi sebenarnya inspirasi dari situ tiba-tiba aku ngerasa dapet kayaknya bilang karena murah dan enak. Terus aku lihat sebenarnya kopinya ini nggak murah sih, itu murah karena dikit gitu loh porsinya. Terus gitu kalau ngomong enak ya emang enak gitu kan. Di situ waktu itu seketika juga aku langsung telepon sama adikku ke Ditra, Dit, ini aku lagi nyoba kopi yang lagi rame banget di Jakarta, dia laris karena murah dan enak. Terus aku bilang, kamu inget nggak Om X ini waktu itu yang cerita ke kita tentang daging wagyu itu kan secara price HPP dia bisa murah, karena terus gitu aku bilang yuk kita cobain aja yuk itu dagingnya. Ya disitulah kita akhirnya mulai di situ waktu aku mulai itu karena kita kehabisan duit juga aku jual mobil waktu itu ya jual mobil yang baru beli tak beli setahun. Terus gitu kemudian kita coba apa namanya dagingnya
Kita coba, terus setelah aku nyoba sama Ditra, kita punya kesimpulan, ini kalau sampai nggak laku, ya bukan salah produknya, tapi yang salah kita nggak bisa jual produknya gitu. Akhirnya ya udah kita mulai coba, kita mulai seriusin, ya kita mulai dari jual mobil tadi, mulai beli grill dan beberapa item ya. Kemudian kita coba itu kita nyoba tuh 1 bulanan lebih lah kira-kira untuk nyoba resepnya sama Ditra. Tiap hari kita nyobain banyak banget bumbu dan metode masak daging dan segala macam lah. Kemudian setelah itu 1 bulan kemudian kita mulai ngasih tester ke keluarga dulu sih. Setelah kita mulai yakin rasanya enak, kita mulai tester ke keluarga, terus mulai tester ke teman. Setelah tester tadi kita mulai, kan ada masukan-masukan, kita mulai perbaikin lagi. Lalu di bulan Januari akhir 2018 kita mulai jual secara online. Tapi waktu itu awalnya masih PO, jadi nggak bisa langsung order. Ya, kurang lebih kayak gitu mulainya. Keren sekali, Mas. Jadi sebenarnya ini kayak bisnisnya yang ini ya, yang terbesit saat ada supplier ya, ada source-nya, ada source-nya dulu ya. Ya, jadi kalau katanya orang connecting the dots tuh, satu dots pertama adalah karena kita emang suka sama steak ya. Kemudian karena entah kenapa tiba-tiba waktu aku jual garlic itu si temanku ngajakin bapaknya, dan kenapa tiba-tiba bapaknya ngobrol itu menurutku sih bukan suatu kebetulan ya. Mungkin aku mau gini sih. Di awal ini aku mau disclaimer dulu bahwa semua yang aku sebutin sini ini adalah mungkin benar versiku, belum tentu cocok di bisnis yang lain ya. Karena kita ngelihat, jujur aja, terutama di Urbanogo ini ya, kita ngerasa banget bahwa banyak banget peran Tuhan, peran Allah di sini dalam membuat kita bisa jalanin bisnis ini. Karena dulu jujur waktu ketika bangkrut di 2017 itu mungkin total utang kita ada 2 M kayaknya. Wow. Dan di saat itu dunia super gelap lah ya, maksudnya super gelap. Aku nggak tahu, aku pernah terakhir jemput Luna sekolah itu aja berasa nangis, maksudnya artinya kayaknya ini anak besok masih sekolah nggak ya gitu. Pokoknya udah susah banget, udah gelap banget lah. Terus kemudian di situ kan aku banyak belajar pengajian juga ya. Nah, aku diajarin salah satu ustadz tuh kalau minta sama Allah itu minta tuh yang rakus, nggak kayak minta sama manusia. Minta tuh minta bisnisnya, minta modalnya, minta timnya, minta segala macamnya gitu loh. Nah, aku mencoba untuk ngejalanin permintaan itu semua, dan setelah permintaan itu keluar satu-satu gitu loh. Jadi kalau aku ngeliat sih bukan suatu kebetulan, tapi itu emang suatu sign ketika tiba-tiba ketemu, tiba-tiba juga kayak tadi si kopi kekinian itu tadi dicobain ke aku, dan ketika aku nyoba pun aku tiba-tiba dapat ide untuk melakukan bisnisnya. Ditra mau coba masak dan segala macam, itu kita ngerasa itu apa ya, sign gitu loh, sign yang emang udah harus kita jalanin kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa diceritain dulu Mas, awal dari merasa bisnis yang sebelumnya itu tidak laku itu berapa bulan sampai akhirnya, itu kan jauh ya antara fashion ke kuliner kan. Itu gimana, itu berapa waktunya terus akhirnya memutuskan untuk ya udah aku berhenti di sini, aku mau cobain hal baru, itu pasti kan nggak mudah. Nah, jadi sebenarnya di 2016 akhir itu kan kita udah ngelihat bahwa tren distro itu udah mulai menurun sebenarnya. Terus kemudian juga brand-brand gede masuk ke Surabaya, notabene sama kayak distro, tapi mereka bisa jauh lebih keren. Sebenarnya kita di 2016 udah mulai mau shifting ke e-commerce sebenarnya. Cuman mungkin ada satu kesalahanku bangun e-commerce ini, maksudnya kita keluar cost banyak, bayar tim IT, in-house dan segala macam. Cuman kesalahan kita ketika melakukan e-commerce ini mungkin ada 2 hal. Satu, aku terlalu nunggu sempurna sampai semua fitur jalan, aku baru mau launching. Akhirnya kita kehabisan bensin, itu salah satu. Terus yang kedua, aku terlalu pede dengan fitur yang aku milikin bahwa ini akan spektakuler. Padahal ternyata nggak lama kemudian di web lain, Zalora dan yang jauh lebih gede dari kita, itu mereka
ngeluarin fitur itu dengan mudahnya gitu loh. Jadi kita ngelihat ada dua kesalahan sih, karena kita terlalu mau sempurna, sedangkan kesempurnaannya itu pun ternyata biasa aja di e-commerce yang lain gitu loh. Nah, jadi karena kita jalan terus kemudian di 2017 awalnya sih kita yakin nggak masalah lah, ini agak panjang waktunya kita bangun e-commerce-nya, toh sales dari toko kita masih bisa support gitu loh. Cuman ternyata di 2016 akhir ke 2017 sales kita tuh bukan turun tapi terjun bebas gitu loh. Itu dalam waktu kuartal atau dalam waktu bulan atau apa? Maksudnya itu auditnya perbedaan bulan atau tahun? Jadi sekitar mulai Januari itu kan kita kalau akhir tahun biasanya ada sale ya. Ya di Desember 2016 masih oke sih. November ya masih lumayan lah. Cuman begitu Januari dan sampai kita jual itu bulan September kalau nggak salah, itu drop drop banget gitu loh. Benar-benar terjun bebas. Mungkin sales udah tinggal 20% aja lah dari total. Ya kita juga nggak tahu kenapa, kita udah coba dengan cara ini itu segala macam. Ya kita ngeliat sih karena emang kita udah nggak ada daya saing aja sih, maksudnya karena brand-brand gede yang bagus-bagus masuk Surabaya dan brand-brand online, jualan online-nya mereka, brand mereka bagus, harga mereka murah. Kan rata-rata brand online itu kan harganya lumayan murah. Jadi kita kehilangan daya saing lawan mereka semua. Ditambah aku akuin ya anak-anak muda itu mereka lebih kreatif dalam membangun brandnya daripada aku waktu membangun brand tokoku dulu itu gitu loh. Nah, kemudian di 2000 sebenarnya kita waktu itu mau memutuskan tutup sebelum Lebaran, tapi akhirnya kita coba Lebaran ya. Sama balik lagi ya, ketika sebenarnya kita masa sulitnya kita tuh bukan hanya di 2017 tengah ke akhir ya, cuman di awal pun ketika sales sudah mulai drop, kita udah mulai panik sebenarnya. Ini gimana ya? Kita coba cara ini, cara itu segala macam, tetap nggak ngangkat salesnya. Lalu di bulan puasa ya, itu salah satu harapan kita untuk bisa coming back gitu. Ya alhamdulillah memang di puasa kemarin tiba-tiba, maksudnya 2017 ya, tiba-tiba sales toko kita tuh itu gede banget, tergede sepanjang masa sejak aku bangun di 2006. Itu penjualan Lebaran kita yang paling gede. Entah kenapa tiba-tiba ramai banget. Nah di situ kita akhirnya merasa kayaknya ini bisa diterusin nih bisnis distronya nih, karena kita punya bensin lagi gitu kan. Kita punya bensin. Cuman ternyata setelah kita jalanin, Lebaran itu bulan apa ya? Juli kalau nggak salah. Kita jalanin 2 bulan ke depan drop lagi. Dan salesnya benar-benar nggak ngangkat. Akhirnya kita ngelihat, aku sama Ditra, sama adikku itu ngelihat bahwa ini bensin kita tinggal segini. Mau kita terusin, kalau habis kita tambah nggak bisa gerak ya. Mending kita pindah. Makanya waktu itu aku ngobrol ya bertiga sama Kanya juga, akhirnya kita pilih untuk pindah ke Busana Muslim itu tadi. Tapi setelah jalan 3 bulan ternyata di Busana Muslim lebih parah lagi malahan. Tadi yang aku bilang, aku hitung 3 bulan tuh bulan apa ya, bulan Agustus, September, Oktober kalau nggak salah. Pas September, Oktober, November itu aku hitung jualan cuma 5 juta itu pun dalam 3 bulan ya, bukan sehari 5 juta, bukan sebulan 5 juta, tapi 3 bulan itu cuma 5 juta gitu. Terus kita ngelihat, ini kalau mau diterusin, kayaknya nggak bisa. Aku 6 bulan lagi pun aku nggak ngelihat ini ada titik terang gitu loh. Jadi makanya, tapi di sela-sela ini tadi ya, yang aku ketemu sama Om itu tadi, sebenarnya di sela-sela waktu aku ngejual garlic sebelum pindah ke Busana Muslim, itu sign pertama sih. Ketika Om itu cerita, aku cuman terbersit, menarik ya kayaknya. Tapi udah nggak aku gubris lagi. Nah, mulai aku gubris lagi tentang daging tadi setelah jalan hampir 3, mungkin jalan bulan ketiga ya. Jalan bulan ketiganya Busana Muslim, barulah terbersit untuk mikirin si daging tadi. Itu pun gara-gara aku habis minum kopi tadi. Inspirasi dari kopi ya. Iya. Jadi benar kopi menginspirasi. Inspirasi ya. Benar-benar. Teman, ini Mas, ini seru banget ya, karena ini tuh Mas tadi bilang kan dijual ya. Itu dijual dalam bentuknya apakah stoknya semuanya, sahamnya, apa semuanya tuh dijual? Terus uang itu yang menjadi modal, atau itu kita juga, aku juga belum pernah merasakan itu sih gitu. Jadi perlu di-sharingkan itu mungkin buat teman-teman yang lagi mau shifting kan. Jualnya sih nggak mahal ya. Kita jualnya waktu itu nggak sampai 200 juta. Itu pun cuman
jual satu, itu sebagian adalah oper kontrak sewa dari sewa. kantor yang kita sewa. Sebagian lagi beberapa aset yang ada, maksudnya mungkin kayak meja kantor, laptop, dan segala macam kayak gitu. Terus sebagian kecil dari nilainya itu adalah nilai brandnya, yang nilai brandnya yang nggak gede, karena brandnya sendiri pada saat itu udah turun banget gitu loh. Jadi apa namanya, tapi itu uang ya, itu yang nggak kita pakai untuk model berikutnya sih, karena utang kita ke supplier juga waktu itu banyak. Jadi uang itu aku terima pun buat bayar utang supplier, salah satunya. Kayak gitu. Oke. Teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini aku pertanyaan dari aku lagi. Belum ya? Oke, saya lanjut. Nah, terus Mas, apa tuh namanya, gimana ceritanya membuat si Urban Wagyu itu? Brand itu tuh dibuat dengan berapa lama untuk membuat brand itu, terus memikirkan ini tuh demografinya gimana, karena kan di Surabaya juga steak ada kan yang jual, terus gimana menciptakan menu dan lain-lainnya. Itu mungkin dari branding dan apa tuh namanya, demografinya. Ya, jadi jujur kalau waktu itu sih mikirin demografi segala macam enggak ya, karena kita ini udah gelap kelamaan kalau mikir demografi dan segala macam. Jadi sebenarnya sih tadi yang aku bilang di awal, kita apa namanya, pertama awalnya dari doa dulu, dari doa minta sama Allah dulu semuanya ya. Jadi ketika dari sana kita merasa ini kayaknya sign dari Allah gitu loh. Maksudnya ya kita nggak nyebut secara literally ngomong kayak gini ya, tapi dalam arti ini kayaknya ada sign nih gitu loh. Terus aku bilang sama Ditra, Dit, kita kan dari dulu suka steak. Setiap kali kita pindah main-main ke kota mana, kita mesti nyari steaknya. Dan kita suka steak. Terus gitu, ya udah akhirnya kita putusin untuk coba. Nah, sebelum nyoba, yang pasti sih kita memang ngecek dulu siapa kompetitor kita di Surabaya ya kan. Nah, itu yang pertama, yang kalau ngomong yang paling pertama kita lakukan adalah kita nggak peduli mereka sih sebenarnya. Yang kita peduli adalah kita punya stick kita yang kita yakini enak belum tentu buat kita, belum tentu buat orang lain, tapi minimal buat kita udah pasti enak gitu loh. Itu yang pertama. Terus kedua, setelah kita buat kita yakin ya bahwa ini bisa dijual ya, kita mulai nyobain stick-sticknya orang lain. Maksudnya artinya kita cek, kita waktu itu bikin tabel sih. Jadi maksudnya kita bikin pricing-nya mereka. Jadi kita ke restoran A, kita fotoin menunya, ya kita rasain produknya, nggak semua sih, paling nggak beberapa produk kita rasain, oh rasanya kayak gini, terus dia daging yang dipakai kayak apa, harga jualnya berapa, itu kita tabelin, kita bandingin pricing yang mereka buat, pricing yang mereka berapa, terus kemudian kita set, kita kira-kira bisa main di pricing yang harga berapa untuk ngalahin mereka gitu loh. Dari sisi rasa, baik lagi ya, ini dari sisi kita, menurut kita enak ya. Ya rasanya lebih menang lah, kita yakin ya, kan aku jual soalnya. Terus gitu kita bandingin, oke, kita mau jual harga berapa, terus harga sekian, harga ini kan kita tidak bisa hanya ambil di bawahnya, tapi kita juga pastikan HPP kita juga kompetitif sama mereka, bukan kita ambil margin kecil ya. Kalau misalnya masih susah ya pasti kita berusaha untuk turunin lagi HPP-nya. Nah, setelah kita temuin harga yang pas, ya menurut kita ini akan kompetitif, baik lagi kayak tadi yang si kopi, dia jual harga murah, ya di persepsi murah sih sebenarnya, karena dia kan sebenarnya kan kalau ngomong di gelas yang tall, itu pun isinya cuma 70%, jadi tidak full gitu loh. Jadi itu sebenarnya bukan murah, tapi di persepsi murah, karena aku tahu HPP-nya kopi itu juga nggak semurah-murah itu banget juga gitu loh. Nah, jadi dia untuk kejar murah, dia pasti kasih porsi yang lebih sedikit. Nah, akhirnya kita pikir gimana caranya kita harus, yang pertama adalah persepsi di customer ini harus murah dulu tentang stick kita dan harus enak, karena makanan tuh wajib enak. Makanan tuh bukan wajib di TikTokin atau segala macam, tapi itu harus enak gitu ya. Terus kemudian karena ini delivery, ini nggak lazim, orang pasti mikir stick mana bisa dikirim gitu. Akhirnya ya udah kita mikir packagingnya gimana caranya, satu dia menarik, kedua dia ketika dikirimkan masih tetap hangat. Ya akhirnya kita pikir pakai packaging kayak pizza gitu, box gitu, terus kemudian sama kita kasih aluminium foil untuk dagingnya, supaya paling tidak selama mulai dikirim setengah jam sampai sejam dia masih hangat gitu.
Nah, setelah kita pikirin apa namanya, gimana caranya supaya dia murah dan enak ya, dan bisa di delivery. Oh ya, ini satu lagi yang terpenting adalah dulu aku sama Ditra selalu berpikir one day ketika kita udah nggak bisnis baju lagi tapi kita bisnis F&B, jangan pernah bisnis coffee shop dulu ya. Itu tahun mungkin 10 tahun lalu lah aku pernah. Kenapa? Dulu kalau diperhatiin semua coffee shop tidak ada yang bisa di delivery karena pasti tumpah, nggak ada yang pakai seal kan. Keren ya, kopi yang dulu menurutku tidak bisa di delivery tapi bisa di delivery hanya gara-gara seal. Padahal seal ini kan bukan barang baru ya. Itu jadi kita ngelihat adalah gimana dia murah, di persepsi murah, gimana dia bisa harus enak, wajib karena kita jualannya makanan. Terus kemudian gimana dia bisa di delivery. Jadi menurutku kopi tuku nggak bisa di delivery. Kopi nggak bisa di delivery, tapi ternyata dia bisa. Dan dia laris banget itu dari delivery-nya. Nah, kemudian kita berpikir juga gimana stick yang katanya orang itu nggak mungkin bisa delivery. Semua coba kita perhatiin ya. Kalau sekarang mereka mulai tren delivery kan gara-gara kena PSBB, PPKM aja, akhirnya mereka terpaksa. Sedangkan kalau kita dulu terpaksa karena nggak punya duit buat bikin restoran. Jadi akhirnya kita mikir gimana caranya ini harus bisa di delivery gitu loh. Nah, ya udah kita bikin box yang bagus ya, maksudnya yang menarik, terus kemudian kasih aluminium foil. Kemudian gimana sih biar orang jadi tertarik sama makanan kita? Yang paling pertama yang kita lakuin waktu itu kita pikir, ini kan kita udah yakin nih rasanya enak bisa dijual. Terus aku bilang kita mesti bikin Instagram-nya dulu nih, karena kan kita online, kita mesti punya traffic. Ya, bikin apa? Ya dulu karena jujur nggak tahu inspirasinya mau apa. Yang kita posting pertama adalah kardus grill yang dulu kita beli di Sarware. Langsung kita posting itu dulu, terus kemudian kita punya keyakinan gini. Ini balik lagi menurutku ya, banyak kesalahan orang jualan makanan ketika foto makanan yang mereka foto adalah flat list atau cantik. Memang foto flat list atau foto cantik dikasih hiasan-hiasan macam-macam itu bagus, cantik sih. Cuman yang jadi masalah adalah tujuanmu tuh apa? Ini kan bukan galeri. Ini adalah bikin orang mau beli makananmu. Nah, jadi kita dari awal foto kita foto amatir semua lah. Yang moto itu Ditra. Ya sekarang aja kita baru mulai pakai orang lah. Jadi foto itu harus bikin orang ngiler dari awal. Jadi ketika ngelihat fotonya, ya mostly kita close up, terus kemudian kelihatan juicy-nya dan segala macam. Jadi bukan foto cantik. Yang kita ngelihat dari semua foto-fotonya kompetitor atau mungkin pebisnis F&B lainnya, mereka selalu foto tuh yang cantik, yang bagus. Dan seringkali mereka kadang asal ngikutin trennya sosmed. Ya misalnya kayak sekarang nih, lagi rame TikTok, tiap hari makanan dijogetin, itu nggak akan ngaruh sama makananmu gitu, nggak akan bikin rame restoranmu, ya, nggak akan buat restoranmu lebih laku dengan joget TikTok tiap hari kayak gitu. Tapi aku ngeliat rata-rata gitu, jadi kita dari awal selalu tetapkan goalnya kita apa. Goalnya kita adalah makanan kita itu bikin orang ngiler, bikin beli. Jadi ya udah, gimana caranya ngiler dan bikin beli itu yang harus jadi utama. Nah, setelah kita bikin Instagram, kita mulai bagi-bagi tester ke teman. Waktu itu kayaknya ke teman-teman ibu-ibu sekolah gitu ya. Mereka mungkin lagi ada kumpul-kumpul, bilang, kalian berapa orang? Aku kasih ya gitu. Aku kasih, terus kemudian mereka makan, dan satu hal lagi, sampai detik ini pun, sampai hari ini kita udah berjalan 3 tahunan, kita tidak pernah minta testimoni. Karena gini, kalau misalnya aku ngasih contoh ke Alwin ya, misalnya, Alwin ini cobain dong stickku, kasih testimoni ya. Aku yakin pasti dia bakal jawab enak. Pasti karena sungkan dia pasti kalau jawab nggak enak gitu loh. Jadi kita dari awal ngasih ke siapapun ya, ke orang nggak dikenal dan segala macam, kita tidak pernah minta testimoni. Jadi kita selalu memastikan bahwa produk kita emang harus layak untuk dimakan dan kalau memang layak dipuji pasti mereka akan posting sendiri kok. Nah, akhirnya kita ngelakuin tester kayak gitu, mulai dari teman dan segala macam, termasuk waktu itu kita juga sering bikin ini sih, bikin quiz ya. Kadang di online kita bikin quiz, nanti kalau ya standar lah quiz, nanti nge-tag orang segala macam, tapi biasanya sih quiz pun kita targetin, karena waktu itu target kita kan bukan anak muda ya, tapi artinya lebih ke orang-orang yang udah cukup mature, yang umurnya udah di atas 28 sampai 40.
Jadi kita targetinnya misalnya kita bagi-bagi, setelah kita bagi-bagi, katakanlah bagi-bagi 20 stick untuk 4 pemenang, satu pemenang dapatnya 5. Tapi 5 ini kita mintanya kirim ke kantor. Ya, kalau di kantor kan berarti kan mereka kan bisa coba sama teman-temannya. Nah, kalau teman-temannya yang si A suka, B, C, D, E suka, ya efek efek viralnya tuh jauh lebih gede gitu loh, word of mouth-nya. Nah, tujuan kita tadi nggak minta testimoni supaya karena kita minta orang tuh jujur gitu loh ketika komen tentang produk kita. Jadi sampai sekarang pun kita setiap kali ngasih ke orang ya, kita nggak pernah pakai endorser secara bayar ya. Jadi kita biasanya sih paling kalau sekarang kita kasih saya minta anak admin ya untuk cari misalnya orang, kita justru nyarinya sekarang bukan endorser, tapi misalnya katakanlah kayak ke Putri nih. Putri mungkin punya follower berapa gitu ya. Tapi kita ngelihat secara market sesuai sama Urban Wagyu, biasanya kita kirimin. Nanti kalau ditanya buat apa, ngapain segala macam, oh enggak, kita cuma mau ngasih tester. Harus posting enggak? Kita bilang enggak. Tapi nanti dengan gitu, kalau produk kita emang enak, mereka nggak mungkin nggak posting. Ya, jadi tugas utama kita memastikan produk kita enak. Nah, ketika seperti itu, komennya Putri itu pasti akan jauh lebih real daripada kalau aku bayar orang. Kalau bayar orang udah pasti dibilang dicap enak, atau minimal aku nyuruh orang testi positif dong gitu. Udah nggak, naturalnya beda gitu loh. Terus kemudian kenapa kita nggak pakai endorser ya, artinya yang berbayar ya? Karena menurutku kalau misalnya aku bayar food blogger nih ya, aku bayar food blogger, satu udah lebih mahal, kita ngasih makannya, kita ngasih duitnya, udah gitu mereka udah pasti ngomong enak ya kan, terpaksa ngomong enak, terus kemudian engagementnya nggak ada. Beda gini misalnya ya, kalau misalnya katakanlah misalnya Koko Buncit misalnya gitu ya, Koko Buncit posting tentang Urban Wagyu, belum tentu Alwi mau nanya ya, paling oh ya udah lewat gitu ya. Tapi kalau yang posting Putri mungkin Alwi akan nanya, Put itu apa gitu loh. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya yang posting Koko Buncit, katakanlah Alwi nanya pun belum tentu sama Koko Buncit dijawab gitu ya, followernya dia kan banyak. Tapi kalau sama Putri jawab, ini loh ada stick enak nih, harganya nggak mahal kok, bla bla bla, murah. Lebih ada engagement-nya. Dari sana dan orang trust-nya lebih banyak. Jadi sebenarnya yang marketing yang kita lakuin sampai sekarang pun kita bagi-bagi tester ke orang itu masih jalan sampai hari ini gitu loh. Ya seminggu paling kita ngasih 5 orang lah, 5 orang secara random yang menurut kita pas sama market kita. Nah, tadi aku agak loncat ke sini ya. Nah, terus itu balik lagi ke yang awal tadi, setelah kita ngasih tester, ngasih tester ke mana? Ke teman-teman, bikin kuis juga, segala macam pelanggan, kita tetap, ketika kita semakin banyak orang yang ngiler, artinya banyak orang yang post gara-gara kita kasih gratis, gara-gara ikut kuis dan segala macam, ya, mulai banyak tuh orang, ini gimana, kapan bisa beli, habis gitu mereka nanya, kapan dijual lah, terus itu apa nih dari tiap hari pamer-pamer masa aja tapi nggak pernah dijual, nggak bisa dibeli dan segala macam, itu kita biarin sampai kurang lebih hampir dari awal kita mulai muncul itu 1,5 bulan mungkin kita biarin. Nah, semakin kita ngelihat time-nya makin panas ya, maksudnya makin banyak orang yang aware sama kita. Nah, di Januari 2018 itu akhir ya, tanggal 22 kalau nggak salah, itu baru mulai kita buka PO. Ya alhamdulillah sih PO pertama udah langsung lumayan banyak gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu mulai sampai hari pertama jualan. Keren sekali. Aku baru tahu loh kalau ternyata itu benar-benar organiknya tuh seorganik itu ya marketingnya ya Mas ya. Iya iya. Kita nggak pernah nggak pakai apapun. Keren. Tapi itu ya maksudnya itu feedbacknya dari teman-teman sendiri ada nggak sih yang waktu awal itu kan masih kurang udah pasti ada kan ya? Ada. Tetap diterima disaring ya. Disaring, tapi satu hal sih kita nggak bisa nyenengin semua orang sih. Karena ketika ngasih si A bilang keasinan, bagi si B kemanisan, ya kita cari rasa yang paling fair. Oke. Terus itu yang masaknya gimana mengolah SDM-nya Mas? Mulai dari bikin awal kan mungkin pasti ada masaknya bikin apa. Tapi kan karena dari awal
berapa tim tuh? Dari awal berapa tim? Dari awal cuma 2, aku sama Ditra, Wow. karena kita bangkrut. Jadi dulu awal aku punya, dulu waktu zaman distro kan kita ada 25 karyawan, terus pindah ke Busana Muslim kita cut banyak orang, waktu itu tinggal 3 apa 4 lah, 6 sama aku sama Ditra. Kemudian ketika Busana Muslim bangkrut, jujur aja kita lihat rumah kontrakan yang kita pakai buat Busana Muslim tuh tinggal aku sama Ditra tok. Itu kita sampai aduh ini bisa nggak ya kita bangkit lagi ya, maksudnya dengan kondisi ya maksudnya udah nggak punya apa-apa lagi dan orangnya cuma berdua. Jadi 1 bulanan itu yang kita Ditra masak, ya aku bangun sistemnya harus gimana dan segala macam. Maksudnya bangun sistem artinya kita sosial medianya mesti kayak gimana, terus kemudian nanti kita ke suppliernya gimana dan segala macam. Itu lebih banyak ke aku, ya tentunya bareng sama Ditra juga. Cuman aku PIC-nya lah. Ditra lebih banyak. Jadi Pokoknya yang masak Ditra. Karena Ditra, Basicnya memang kuliner atau apa? Enggak. Tapi Ditra tuh gini, Ditra kalau di rumah dulu itu dia suka masak sendiri kadang, tapi enggak sering. Maksudnya karena Ditra tuh buat aku dia lebih otak kanan. Kalau aku lebih otak kiri. Aku lebih banyak yang bagian mikir, struktur, development bisnis dan segala macam. Sedangkan Ditra tuh orangnya lebih yang kayak olahraga, produksi, musik. Jadi dari zaman dulu kalau misalnya waktu di distro pun kalau kita kan sempat ada produksi nggak banyak sih dulu. Ya itu kebanyakan ke Ditra. Jadi ide-ide yang arahnya otak kanan itu kebanyakan Ditra. Nah waktu yang aku telepon, aku bilang ke Ditra gini, Dit, kamu kan suka masak. Ya, Om ini kan waktu itu punya daging ya. Kamu belajar masak ya. Maksudnya, kayaknya bisnis Busana Muslim harus kita tinggalin, ini udah nggak bisa gitu loh. Aku ngerasa, entah kenapa, pokoknya hari itu aku ngerasa kayaknya jalannya kita akan ada di sini gitu loh. Ya udah akhirnya Ditra belajar masak, tapi aku bagian nyobain juga gitu loh. Jadi satu hari saus mushroom itu satu saus mushroom yang kita coba, yang jual sekarang itu dulu satu hari bisa 10, 14, 15 cup kita cobain beda-beda rasa karena beda-beda komposisi dan beda bahan gitu loh. Jadi makanya jujur aja sekarang kan kalau dibilang anak-anak sama istrinya itu kan suka minta ke Urban Wagyu, akunya bosen. Karena aku mabok duluan dari awal. Sampai bosen. Jadi bisa disimpulin tuh dari develop rasa juga mendevelop bisnisnya ya Mas ya? Iya. Kalau rasa kita ngejar gini. Jadi dari awal kita udah tetapin, setelah tadi yang aku bilang ya, kita kan nyoba-nyoba stick-stick yang lain, atau mungkin restoran sejenis ya, mungkin restoran fusion atau restoran yang kelasnya yang mau kita masukin, kita mulai tentuin ambience yang mau kita dapat yang seperti apa, terus kemudian rasa yang kita dapat seperti apa. Nah, jadi kita semacam mengcombine itulah, jadi kita mau ngejarnya ke family, terus gitu orang-orang kadang kantor, mungkin traktir kantor apa segala macam, itu lebih pas sih secara suasana kayak gitu. Jadi itu awalnya memang dari PO dulu, terus belum cari tempat ya berarti ya? Tempat ya, kita tempat online belum. Jadi dari awal dulu itu kita sebenarnya di kontrakan yang bekas kita kontrak untuk Busana Muslim itu sih, untuk kita jualan, untuk waktu itu kita sewa rumah di daerah sini Jambangan situ untuk ya gudang untuk jualan. Cuman akhirnya kita alih fungsikan jadi buat jualan online. Itu kita jualan PO itu sebenarnya jualan PO itu karena karena kita belum ada pengalaman sih. Kalau tiba-tiba ada yang beli sekarang, dimasak sekarang ini, nanti kita takut telat dan segala macam. Jadi makanya kurang lebih mungkin 1 bulan kita waktu itu sistemnya PO dulu, karena kita mau baca dulu. Kalau di PO kan hari ini order, besok kita siapin, jam 3 kirim. Gitu. Jadi kita bisa atur ritmenya. Setelah 1 bulan, kita udah mulai tahu iramanya, baru mulai kita benerin. Jadi balik lagi tadi SDM, awalnya yang mulai ya cuma aku sama Ditra tok, tapi kemudian di Januari awal itu kita ada tambah satu anak namanya Fania yang bantuin kita, jadi bertiga dulu awal sekali jualan bertiga sama si Tata ini. Satu anak ini adalah bekas dulu yang kerja di waktu kita bikin Busana Muslim, dan alhamdulillahnya ini aku salutnya sih, dia cukup tangguh sampai sekarang, dia masih kerja di kita juga sampai hari ini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Wah, seru sekali saudara-saudara. Mungkin ada pertanyaan lainnya teman-teman. Tapi ini ya Mas ya, jadi
gimana caranya awal-awal itu untuk stok barang. Kan awal itu kan pasti masih kebaca kan, oh ini PO gitu. Kan pasti harus beli freezer, investasi yang paling awal kan pasti alat masak, alat storage gitu-gitu. Gimana tuh? Dan stok barangnya, gimana mengelola stoknya tuh awal-awal? Kalau ngelola stok, kita sih waktu itu ngelolanya sih, nah enaknya makanan menurutku ya, daripada kalau kita baju dulu. Jadi kalau baju itu kan gini, kalau misalnya kita mau jualan 100 juta aja sebulan, menurutku baju nggak mungkin stoknya 100 juta. Pasti minimal harus 200-300 juta gitu loh. Karena kan nggak mungkin dong jualan baju nanti di tanggal 25 barangnya tinggal 10 biji gitu. Betul. Kayaknya nggak mungkin, harus punya stok banyak gitu kan. Berarti kan dia harus punya buffer stoknya tinggi. Nah, itu yang pertama kesulitan. Yang kedua, kalau jualan baju itu produksinya kan nggak kita kontrol ya. Kita lempar ke orang, misalnya kalau aku mau produksi 100 juta aja, berarti kan aku harus drop uang 100 juta ke vendor ya. Itu mungkin satu bulan baru jadi ya kan. 1 bulan baru jadi, terus kemudian setelah jadi pun mungkin nggak semuanya disukain sama konsumen gitu loh. Jadi maksudnya muternya tuh agak berat sih. Ya. Tapi kalau makanan kan aku stoknya sehari 2 hari aja gitu. Kalau misalnya sehari kita mau jualan sekian ya, berarti aku cukup, misalnya gini, kalau di kita rata-rata margin kita sekitar 55%, berarti ya aku sediain 45%-nya aja. Jadi katakanlah sehari kita jual di 10 juta misalnya, berarti ya kurang lebih stok kalau ngomong 2 hari ya stok 10 juta udah cukup untuk 2 hari. Jadi terlebih rata-rata kan supplier ini kan rata-rata kalau tadi kan kita misalnya aku di Surabaya nih ya, kalau mau nyari penjahit dan toko kain itu di Surabaya nggak ada, susah. Tapi kan kalau supplier makanan itu banyak banget. Jadi maksudnya yang kita hari ini habis, besok pagi suruh kirim mereka daging lagi bisa. Jadi stok kita paling bertahan 2 hari. Oh, itu yang pembelian purchasing semua Mas Arga ya? Ya. Jadi dulunya waktu ya. Mesti awal-awal pasti keuangan Mas Arga pegang sendiri. Iya. Okay. Ini kemarin juga ada pertanyaan gimana mengelola SDM itu kan, kalau kita punya makanan pasti kan nggak selamanya kita kan harus mengajarin tim kita kan untuk makanan. Kalau sekarang kan banyak bayar chef, terus nanti ngasih tipsnya ke chefnya. Dan itu kalau Mas Arga sekarang gimana untuk mengelola sudah sebesar ini? Pasti kan resep itu jangan sampai bocor, tapi nggak bocor juga agak susah gitu. Itu gimana? Jadi kalau di kita ini kalau ini yang mana nih? Yang dulu apa yang sekarang? Kelolanya agak beda. Boleh dari yang awal atau yang sekarang boleh. Mulai dari awal Mas Arga. Awal boleh. Bedanya awal dan sekarang. Bedanya. Ya kalau dulu sih yang ngajarin ya Ditra sendiri yang ngajarin kan, karena timnya dulu kan juga kita selama online itu sampai akhirnya punya restoran itu, jadi selama di online itu kita karyawan tuh cuman 6-7 orang kalau nggak salah, 6-7 orang lah. Ya, jadi nggak banyak ya. Yang ngajarin sih Ditra sendiri. Kemudian kalau resep kita semua, jadi kita tuh punya tabel dulu sih pakai Excel ya kita. Jadi kita bikin Excel, maksudnya bahan baku yang kita punya apa, bahan setengah jadinya apa, dan resep-resepnya apa aja. Jadi itu sih yang itu selalu pasti kita catat. Jadi setiap kali Ditra misalnya ngeluarin menu baru, pasti kita udah catat dulu ini resepnya pakai apa aja dengan berapa gramasinya atau literannya gitu. Nanti kemudian ya tinggal diajarin ke karyawan cooking metodenya, karena kan dengan bahan yang sama cooking metodenya salah ya salah tetepan, nggak sama jadi rasanya. Ya gitu aja sih kalau dulu. Kalau yang sekarang sih sebenarnya sih kalau tahun lalu masih Ditra, cuman tahun ini kita sudah mulai hire ada sous chef ya untuk yang bantu yang karena kan makin banyak orang ya, kita nggak bisa terus-terusan untuk ngajarin. Jadi sekarang kita punya sous chef yang untuk melakukan training ke karyawan. Jadi misalnya tiap ada menu baru, kemudian atau mungkin ketika ada anak-anak yang skillnya kurang atau dibutuhkan bisa mereka belajar lagi sama si sous chef ini. Kemudian juga kita ada training rutin setiap 2 bulan 3 bulan sekali, ada mereka semacam kalibrasi lagi gimana cara masak yang benar kayak gitu. Dan yang sekarang sih kita udah develop software juga ya, maksudnya untuk seluruh kitab resepnya kita tuh ada di software itu tadi. Nah kalau misalnya masalah
bocor nggak bocor tuh sebenarnya salah satunya sih kita bikin yang masuk ke outlet itu resepnya sebagian besar udah setengah jadi bumbunya dari central kitchen kita. Jadi central Jadi kitchen, biangan ya Mas ya. Kayak biangannya udah ada tapi ya, direbus lagi. jadi central kitchen nggak pegang resepnya outlet, outlet nggak pegang resepnya central kitchen. Tapi satu hal sih yang sebenarnya kita yakinin, metode ini sih juga kita baru jalanin setahun terakhir ya. Kalau dulu sebelumnya sih kita masih nyampur aja gitu lah. Apa namanya, cara nganuin bahan bakunya. Maksudnya tetap kita pisah, tapi dia berada di, intinya kedua belah pihak bisa saling lihat resepnya lah. Nah, tapi satu hal yang kita yakinin, bangun bisnis itu tidak sekedar tahu rasa aja sih. Jadi bangun brand keseluruhan, apalagi bisnis full service yang kayak kita lakuin, itu kompleksitasnya jauh lebih tinggi dari sekedar rasa yang enak, makanan yang mungkin terjangkau apa segala macam, itu jauh lebih kompleks karena ya ngurusin brandnya itu sendiri, ngurusin sosial medianya, ngurusin timnya, ngurusin keuangannya, terus kemudian ngurusin apa customer-nya yang notabene kan orang-orangnya kan juga sudah cukup berumur, tingkat kecerewatannya tinggi, banyak yang family segala macam, itu jauh lebih kompleks dari sekedar makanan yang enak. Jadi bukan bermaksud kita sok gimana, cuman sekalipun resep terambil sama orang, tidak akan semudah itu untuk, ya kalau aku nggak boleh ngambil gini deh, mengambil kata-kata Nadiem Makarim, orang bisa curi idemu tapi tidak dengan eksekusimu. Nah, itu. Ya. Benar. Jadi yang paling susah apa Mas? Kesulitannya setelah punya cabang atau sebelum punya cabang? Paling susah itu sebenarnya sih mungkin ini bukan mungkin ya, ini semua dialami semua bisnis ya, SDM sih. Jadi SDM tuh kan gini, kita tahun terakhir kita sudah mulai hire orang-orang yang profesional ya, maksudnya kita mulai hire HRD yang punya pengalaman banyak di perusahaan yang lebih besar ya, terus juga kita hire sous-chef juga yang dari perusahaan-perusahaan yang sudah sebelumnya lebih gede daripada kita. Tujuannya kita adalah menstandarisasi semua proses bisnis yang kita punya gitu. Cuman tetap aja namanya kita kerja sama manusia itu kadang mereka ini ada aja miss-nya gitu lah, ada aja kerjanya jadi nggak benar karena ya namanya manusia nggak bisa stabil terus-terusan. Nah, cuman kita sampai sekarang masih improve untuk gimana caranya kita punya batasan-batasan, kita punya koridor, kita punya aturan, kita punya reward punishment dan segala macam supaya mereka ini bekerja makin ke depannya makin sesuai sama yang kita mau kayak gitu sih. Jadi tantangan utamanya sih SDM sih paling repot itu kita tiap hari di grup, saya punya banyak grup, itu mungkin seminggu nggak kurang dari 3 kali saya ngomel. Itu karena apa biasanya Mas? Apa karena customer service-nya atau karena produksinya atau marketingnya? Mostly customer service ya. Jadi di kita kan customer-nya kan banyak orang-orang yang berumur, maksudnya kadang dari instansi, kadang dari apa namanya ya bosnya apa segala macam gitu kan. Kadang mereka ketika makan pelayanannya kurang benar atau mungkin misalnya ya kadang gini deh, contoh paling gampang tadi malam kejadian ada customer yang udah langganan yang dia ngakunya tiap kali beli sausnya mesti salah. Misalnya dia beli mushroom tapi kekirimnya apa namanya barbecue misalnya kayak gitu. Nah, itu dia belinya online ya, delivery. Dan tadi malam kita cek emang beneran salah ya anak-anak. Jadi kalau yang kayak gitu, nah satu hal ya, di Urban Dogi ini kita nih nggak pernah promosi. Maksudnya kita nggak pernah promosi itu, nggak pernah bikin diskon, buy one get one. Bahkan promo-promo bank pun kita nggak pakai ya. Bukan karena apa sih, bukan sok-sokan. Cuman sebenarnya kita niru yang sederhana sih. Aku nirunya makanan tradisional. Kita ngelihat cahar, kan orang nggak pernah datang ke cahar karena ada buy one get one. Nggak pernah datang ke cahar karena lagi diskon nih cahar nih, makan yuk gitu loh. Lagi promo lebaran nggak ada. Ya. Jangan harap. Jadi gimana caranya kita mesti, kenapa sih restoran modern mesti harus pakai diskon gitu? Kenapa kita nggak bisa kayak warung-warung gitu loh, jual karena enak gitu, orang datang ke Cahar, ke Cak Sandi atau mungkin Cak yang lainnya ya karena suka aja udah selesai gitu loh. Ya jadi nggak ada nunggu diskon. Jadi makanya kita sampai hari ini pun bisa dibilang sangat pelit sama diskon dan promo-promo, kita hampir nggak pernah. Nah, lalu alokasi dana tersebut kita gunakan untuk ya dalam tanda kutip kita untuk minta maaf. Artinya misal nih kayak tadi malam, meskipun yang salah cuma saus ya, cuma satu saus aja gitu.
Tapi kan itu kan kesalahannya orang kan, orang datang makan nggak mungkin dong dia, ya udah Mbak kirimin deh saus mushroomnya, nunggu sejam lagi untuk sampai ke lokasinya dia kan, keselnya kan itu udah pasti kesel banget. Jadi makanya akhirnya yang kayak gitu-gitu biasanya kalau nggak satu stick kita gantiin seluruhnya, ya kita kirimin ulang satu stick ya, terserah dia mau dikirim hari ini atau mau besok dan atau kapan ya, atau kalau nggak kita gantiin dengan voucher, atau kalau nggak kalau misalnya ini udah terlalu parah, biasanya kita gratisin satu bill-nya, jadi uangnya kita refund, meskipun mereka belanjanya cukup banyak gitu loh. Jadi alokasinya kita, karena kita tahu bisnis yang kayak kita ini pasti akan banyak, bukan banyak ya, maksudnya akan terjadi aja, pasti ada miss-miss kayak itu pasti akan terjadi. Ya, sekarang sih udah berkurang banyak sih dibandingkan dulu awal-awal. Cuman pasti kejadian itu pasti nggak mungkin hilang lah. Namanya komplain customer nggak mungkin hilang. Cuman gimana kita meminimalisir sama gimana kita untuk apa namanya minta maaf yang baik supaya mereka jadi balik lagi lah kayak gitu. Jadi alokasi daripada kita promo yang notabene belum tentu sebegitu datengin customer, yang malah ada yang merusak margin, yang udah pasti merusak margin. Jadi kita lebih pilih untuk gunakan dana-dananya untuk ya minta maaf, bisa dibilang kayak gitu. Wow. Ini sebentar Yus nih angkat tangan. Monggo Yus. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, oke. Banyak sih pertanyaan karena seru banget. Tapi pelan-pelan. Satu. Nah, mungkin yang pertama ketika Mas Arga tadi ngebangunnya secara organik, kapan Mas Arga benar-benar ngerasa oke, ini udah stabil nih? Karena kan kalau organik kan kayak PO masih naik turun, terus nggak tahu apakah resepnya harus dibenerin atau enggak dan sebagainya gitu. Karena, apalagi tadi bilangnya nggak pakai testimoni kan. Jadi tahu misalnya makanannya itu baik dan disukain itu kayak gimana, siapa yang ngasih komen segala macam, dan proses evaluasi itu kayak gimana. Terus yang kedua menarik juga tadi bilang kayak nggak pakai campaign promo-promo segala macam. Nah, dalam ini juga penasaran juga, waktu pandemi dimulai itu gimana responnya dan adjustment-nya gimana? Kan pasti drop tuh. Nah, ketika drop apakah tetap nggak ngeluarin promo segala macam? Apa yang membuat mungkin kayak customer loyal kali ya? Iya. Terima kasih. Okay. Yang pertama dulu ya. Tadi yang pertama kapan yakin ya. Jadi kalau yang waktu sebenarnya kita nggak minta testimoni, tapi testimoni ya alhamdulillah banyak. Jadi gini, sebenarnya sih yang membuat kita yakin juga justru karena banyak testimoninya itu tadi. Jadi tapi testimoni itu tidak pernah kita minta. Ya artinya gini, ketika kita punya produk, kalau aku minta testimoni, aku nggak tahu beneran enak nggak sih sebenarnya produkku ini gitu kan, dalam hal ini ya. Nah terus kemudian akhirnya kita waktu itu berpikir gimana caranya kita harus yakin dulu sama bahwa ya balik lagi sih, kalau masalah yakin enak, menurut kita enak gitu loh, menurut kita enak ya. Nah ketika kita kasihkan ke pelanggan ya hampir semuanya, mungkin 90% lebih, yang semua kita kasih gratis pada saat itu ya, tanpa kita minta testimoni pasti mereka langsung testing ke kita, entah lewat balas WhatsApp ke admin atau mereka tag di stories Instagram atau di post feed-nya mereka ya. Jadi mereka di situ. Nah di situ kita ngelihat, wah ini makin rame nih gitu loh. Termasuk yang komen-komen juga ya, maksudnya komen-komen. Terus kemudian iseng mulai kita bikin kuis, yang ikutan kuis bisa banyak banget gitu kan. Dan waktu itu contoh nih kita bikin kuis bahwa ini harus dikirim ke kantormu, kamu harus tag mungkin 3-5 orang teman kantor dan sebutin kantormu apa dan di mana, karena kita akan kirim ke sana. Ketika mereka menang, waktu itu misalnya ada kantor Prudensial, Bank Mandiri, ketika mereka kita kirimin berlima, yang nyobanya rame-rame bisa bersepuluh gitu loh. Terus gitu semuanya pada posting. Akhirnya Instagram kita terbangun dengan organik, maksudnya artinya kita tidak paksa mereka untuk follow, untuk testi dan tag on us kayak gitu-gitu ya. Nah dari sana jadi makin ramai. Nah di sana kita mulai jalanlah yang tadi namanya PO tadi. Nah jalan PO itu tadi sempat 1-2 bulan kita waktu itu sempat sebentar ya pakai selebgram, food blogger, kita berbayar. Awalnya ada efek tapi nggak terlalu banyak. Terus kemudian kita coba lagi, ternyata tidak terlalu berefek. Nah di situ kita mulai ngelihat kok kayaknya kalau pakai food blogger nih
nggak segitu ngefeknya buat kita ya, nggak tahu buat bisnis lain. Balik lagi nih, semua versinya Urban Wagyu ya. Jadi, nah kita ngeliat kok nggak terlalu berefek ya terhadap penambahan follower, ini dan segala macam. Nah akhirnya kita mulai mikir gimana kalau kita tadi kasih ke yang kita sebut mungkin micro influencer ya, artinya ke orang-orang bukan siapa-siapa, tapi mereka punya teman, mereka kan pasti punya teman, punya keluarga dan segala macam. Makanya kita mulai dari sana, akhirnya jadi lebih terbangun malahan engagement-nya ke semua pelanggan kita. Nah, jadi yang membuat kita yakin sudah mulai PO karena kita ngelihat tab-nya di Instagram kita udah makin panas, artinya setiap kali ada ini orang udah makin komen, makin kita posting hari ini kita lagi masak, orang pada komen, ya udah ini kayaknya udah waktunya dijual nih. Karena nggak mungkin juga, karena waktu itu kita punya budget sih sebenarnya. Waktu itu kita punya budget sekian juta untuk bagi-bagi. Tapi kan kalau udah mau habis, berarti udah harus jualan nih. Kalau mau diterus-terusin kan nanti nggak jualan-jualan. Jadi ya itu salah satu yang membuat kita akhirnya untuk jualan. Nah kalau dari PO kita pindah ke dari PO kita pindah ke yang jualan langsung. Waktu itu belum pakai GoFood, GrabFood ya, masih pakai WhatsApp biasa. Itu yang kita jadi ukuran sih adalah kemampuan kita melayani aja sih waktu itu. Karena kita ngeliat kok kayaknya kita udah mulai bisa nih kalau harus melayani langsung, ya kan tiba-tiba ada order, kita udah tahu ritme masaknya gimana, ya udah kita beraniin untuk buka orderan. Terus segitu ya udah akhirnya mulai sebulan kemudiannya lagi kita baru mulai buka di daftar di GoFood sama GrabFood. Cuman mulai Agustus tahun lalu kita udah nggak pakai GoFood, GrabFood lagi karena kita online-nya udah pakai webnya kita sendiri. Gitu. Terus tadi yang kedua apa ya? Kalau lupa. Waktu pandemi dimulai, ada impact dan adjustment-nya gimana? Karena nggak ada promo segala macam. Iya. Nah, jadi sebenarnya gini. Mungkin aku cerita ke belakang dulu ya. Waktu kita opening di Jalan Opak pertama kali dulu itu kan di 24 Mei 2019. Itu waktunya pemilihan presiden. Ingat nggak waktu itu Instagram sampai mati, dikacauin sinyalnya jadi nggak bisa ini. Jujur aja kita waktu itu nggak bisa, bahkan kita nggak woro-woro apapun sama sekali ketika kita mau buka. Tanggal 24 kita buka. Itu hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Nah, itu pas pemilihan presiden yang periode kedua. Cuman kita tuh jadi gini, kalau di Urban Wagyu itu kita lebih senang adalah telling stories gitu loh. Jadi kita misalnya lagi coba menu baru, kita sharein. Cuman jujur mungkin terakhir-terakhir agak jarang ya, karena kita nggak ada tim. Cuman sebulan terakhir baru mulai ada tim lagi untuk urus. Setahun terakhir kita agak jarang. Nah, jadi dulu waktu kita mau opening Opak nih misalnya, kita suka iseng mungkin bikin live Instagram, ngeliatin kalau lagi proses renovnya kayak gini, bentar lagi kita bakal ada restorannya nih, gitu kan. Itu mulai rame lagi, banyak komen-komen masuk, wah ditunggu ini, dulu pengen makan langsung di tempat dan segala macam. Terus kemudian kita mulai bikin iseng-iseng pertanyaan, kadang, kira-kira ini lokasinya di mana ya, kita liatin daerah sekitarnya. Kita nggak bikin kuis, tapi buat yang benar, tiba-tiba kita kirimin, kamu bener nih jawabnya, kita kirimin. Itu engagement-nya jauh lebih kuat gitu, karena dari iseng-iseng aja. Karena kita percaya bahwa Instagram itu tuh kan sebenarnya media komunikasi yang tidak boleh menurut kita lagi ya, tidak boleh menjadi media promosi belaka gitu loh. Artinya orang harus paham bahwa ini ada human-nya yang bisa diajak ngobrol gitu loh. Jadi mereka nggak sedang melihat papan pengumuman gitu loh, tapi ini sebenarnya kayak mungkin aku follow misalnya follow Instagramnya Alwi, aku tahu bahwa ini ada orangnya gitu loh. Ini bukan admin dan ini bukan media promosi. Artinya ketika mungkin Alwi ngelihat lagi makan sesuatu atau lagi kemana, aku bisa tanya, lagi ngapain, di mana, oh enak ya kayaknya dan segala macam. Jadi intinya aku bisa ngobrol sama Instagram tersebut gitu loh. Nah itu terbukti juga selama mungkin 2020, mungkin setahunan lah ya, 2020-an sampai 2021 tengah ini, ketika kita tidak punya admin khusus ya, ketika aku sama Ditra agak sibuk ngurusin yang lain ya, meskipun Instagram kita nggak posting-posting ya, itu yang nge-DM tuh hari itu ada aja, entah nanya misalnya mau reservasi kemana dan segala macam ya, karena mereka tahu bahwa ini ada orangnya gitu loh, ada seseorang yang bisa diajak ngobrol. Nah, balik lagi ke tadi aku loncat-loncat ya. Jadi
ketika kita yang waktu awal kali buka itu yang waktu Instagram di sinyalnya nggak bisa jalan ya, gara-gara karena kita sering ngobrol ini bakal buka kira-kira tanggal sekian dan segala macam ya, sampai terakhir kita bilang kapan nih buka, oh ya sorry molor bulan Maret nggak jadi, bulan April, terus gitu molor lagi ke bulan Mei. Nah kita waktu itu sebenarnya sudah mulai ngasih kisi-kisi tanggal, cuman tetap belum pasti. Nah karena orang yang aware banyak, jadi bahkan sekalipun waktu Instagramnya mati pada saat itu yang nggak bisa posting dan segala macam, itu alhamdulillah hari pertama ya, padahal kita belum kasih tahu nih tanggal pasti, memang kita bilang kayaknya minggu depan kita akan buka, kayaknya weekend depan akan kita buka gitu loh. Nah tapi karena meskipun Instagramnya mati, karena orang-orang udah banyak yang aware, ada satu yang datang, dua dari hari pertama alhamdulillah kita udah cetak sales untuk ukuran restoran yang nggak kita promoin lumayan. Kemudian dari mereka itu sendiri yang akhirnya posting, mereka yang posting, oh ini udah buka, ini ada, mereka posting mereka makan apa dan macam-macam. Dari sana akhirnya ya tumbuh word of mouth-nya tadi ya, mungkin word of Instagram lah ya. Nah sampai hari ini pun ya sebenarnya kekuatan kita tuh ada di sosial media karena konsumen. Karena rata-rata yang membuat kita makin viral itu bukan karena kita setting, tapi karena konsumennya sendiri yang memposting intinya semua kesenangan mereka yang ada di Urban Wagyu. Akhirnya itu makin jalan, akhirnya itu yang menggerus kita dari bulan kedua aja kita sales sudah jauh lebih meningkat dibandingkan waktu kita online dulu, udah naik jauh berkali-kali lipat, terus kemudian dan terus meningkat ya gara-gara konsumen sih, konsumen sendiri yang selalu memposting experience-nya mereka makan sama kita gitu. Nah terus kemudian yang masalah pandemi, jadi waktu pandemi ini sebenarnya di satu sisi pasti kita turun secara sales, cuman alhamdulillah kita 2 kali, tahun lalu PSBB, kemarin PPKM darurat, kita tidak pernah sampai minus dan kita masih untung yang cukup lumayan ya. Secara sales memang turun tapi profit kita masih cukup oke lah gitu. Nah itu yang kita merasa diuntungkan adalah, jadi gini, balik lagi kalau ke cerita sebelumnya dulu awal, waktu pertama kali aku sama Ditra buka online sticknya ini, dulu kita tuh pengen ya Allah tolong segera buatin aku restonya gitu. Dulu kita buka kan di Januari ya, kita berharap tuh April Mei-nya tuh udah punya restorannya. Cuman nggak dikasih sama Allah gitu kan. Kita baru dikasih restoran tuh Mei tahun depannya, 2019, bukan 2018. Dulu aku berpikir gini, kalau aku nggak punya warungnya nih, atau nggak punya restonya, mana mungkin aku bisa hidup cuma dari jualan stick secara online. Orang mau beli berapa sih gitu loh. Ternyata sama Allah dibiarin gitu loh. Kesini aku baru bisa menyadari, bahwasanya aku baru bisa mensyukuri kenapa itu terjadi ya. Satu, ternyata 1,5 tahun kita jualan online, kita masih bisa hidup kok gitu. Maksudnya masih bisa makan lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngobrol sama Ditra, kayaknya kalau dulu ya kita cuma 2 bulan online lalu kita punya restoran ya. Satu yang pasti kayaknya restoran kita pasti berantakan. Kita nggak pernah punya pengalaman F&B. Yang kedua, kena PSBB kayak gini, kita pasti kalang kabut sama online delivery gitu loh. Apalagi kita stick, gimana caranya kita nganalin orang makan stick tiba-tiba kena PSBB makan stick online, itu bukan behaviornya konsumen pada umumnya. Dan aku ngeliat sendiri beberapa teman-teman yang punya restoran di mall-mall gitu ya, itu kan mereka tidak terbiasa dengan online. Ketika harus berpindah switch ke online, itu menjadi suatu hal yang mengagetkan dan susah, karena mengubah pola makan di restoran tiba-tiba ke online kan harus mikirin packaging-nya, costing-nya, dan segala macam itu nggak bisa secepat itu gitu loh. Nah, sedangkan kita udah terbiasa gitu loh. Jadi ketika kena pandemi, satu kita secara online kita udah biasa. Maksudnya ini bukan hal baru buat kita gitu loh, karena customer kita pun juga udah biasa. Jadi, nah cuman memang kalau kita hanya mengandalkan online, jujur aja online tuh kontribusinya paling cuman 10%-an dari total sales ya. Nah, terus untuk ningkatin salesnya kita waktu itu bikin program yang namanya dine-in car, makan di mobil. Gitu. Ya, nah dine-in car ini yang sampai PSBB lalu maupun PPKM level 4 kemarin, itu yang sangat membantu kita bisa punya sales bahkan
di PPKM 4 ini kemarin, kita meskipun tanpa bisa dine-in resto, sales kita hampir menyamai dengan sales normalnya kita gitu. Karena adanya dine-in car. Nah, dine-in car ini pun, baik lagi yang tadi aku bilang, kita nggak promoin yang gimana-gimana. Kita sekarang selalu fokus sama experience pelanggan. Kalau maksudku gini, mungkin kalau di orang ya, ketika mereka dari dine-in resto pindah ke dine-in car, mereka mungkin hanya memindahkan makan di mobil, makan di resto pindah ke mobil. Yang kita lakukan, kita harus pindahkan juga experience-nya. Artinya gini, aku melihat banyak di Surabaya, aku nggak tahu di Jakarta. Di Surabaya itu banyak orang yang ketika dine-in car, mereka masih pakai piring resto, ya. Kemudian mereka pakai cangkir atau gelasnya restoran, yang notabene orang gimana mau naruh gelasnya ya kalau di dalam mobil gitu loh. Kan nggak semua mobil dashboard-nya datar kayak gitu kan. Dan nggak semua mobil luas dan segala macam kan. Gimana mereka mau makan, udah gitu sticknya nggak kamu potongin atau makannya itu ribet banget gitu loh. Ya itu kan experience-nya pun harus dipindahin gitu loh. Maksudnya nggak bisa kita sama experience makannya antara di resto sama di mobil. Dan beberapa restoran aku melihat mereka ketika bikin dine-in car ini tadi, mereka merasa ketika mereka memberikan full service di mobil, itu adalah sesuatu yang keren. Dan kalau menurut kita, itu bukan yang keren, itu kamu bikin ribet si pelanggannya gitu loh. Maksudnya, dia harus taruh barang-barang ini mau ditaruh di mana gitu loh, kalau lengkap banget gini gitu kan. Nah, kamu bikin itu lebih praktis, lebih simple. Nah, kemudian ya, kita perhatiin, yang di dine-in car di kita, mau dia bawa Alphard, bawa Mercy, dan segala macam, waktu itu terakhir ada yang bawa Ferrari, segala macam, itu mereka pakai kaos rumah, pakai celana pendek gitu, maksudnya nggak dress up. Jadi nggak ada pentingnya kamu sediakan makanan dengan yang sebagus itu gitu loh. Nah makanya yang kita lakukan sejak tahun lalu sih, ketika kita dine-in car, kita cuma pakai paper plate. Terus kemudian sticknya udah kita potongin supaya mereka tinggal cuilin aja kayak gitu, tinggal tinggal tusuk makan kayak gitu kan. Kemudian juga kenapa dan kita sediain kresek sampah. Jadi mereka setelah selesai mereka bisa tinggal masukin ke kreseknya, ke kantong sampahnya, terus kemudian mereka udah bisa pulang. Nah, sedangkan kalau experience misalnya nih, ketika kita dibatasin jam makan, jam buka dan segala macamnya, itu kan pasti kan kita ada ngurangin shift-nya karyawan. Kita nggak sampai PHK sih, tapi secara shift mereka berkurang ya. Cuman bagi mereka yang shift-nya berkurang, kita pekerjakan mereka untuk nganter makanannya. Jadi mereka tetap bisa dapat duit. Dengan berapa ongkos kirimnya kita menyesuaikan dengan harga Gojek. Jadi misalnya ngirim dari resto ke Rungkut misalnya 30.000 ya si anak yang nganterin dapat 30.000 sekali jalan ya. Nah, kenapa kita juga nggak pakai piring, gelas dan barang-barang cutlery yang kita pakai di restoran? Yang harus kita pikirin juga, kalau misalnya kita ada orang makan di mobil udah gitu kan parkirannya dia agak jauh di sana. Kita bawain piring ke sana gitu kan, satu udah berat. Udah gitu dari setelah selesai makan gimana caranya anak-anak selalu ingat bahwa itu ada piring yang ketinggalan di mobil si A, si B, si C, si D gitu loh. Ketika banyak banget kayak gitu kan itu kan ribet kita untuk collect balik piringnya. Bukan hanya ribet tapi si customer jadi nggak bisa segera pulang. Setelah selesai mereka mesti ngubungin ke kita dulu, Mas ini piringnya belum diambil Mas, aku mau pulang gitu loh. Itu kan ribet gitu loh. Terus kemudian di kita juga harus ada tim cuci piring. Padahal kalau kita modelnya pakai paper plate, nggak perlu ada cuci piring. Ya, kurang lebih itu sih. Jadi maksudnya selama pandemi yang kita lakuin, kalau yang kita online karena kita sudah terbiasa, terus kita lakukan dine-in car ini tadi karena yang kita lihat, orang meskipun pandemi, yang kita lihat orang tuh masih pengen keluar kok sebenarnya. Bukan mereka terus jadi pengen di rumah aja, itu enggak sebenarnya. Ya. Dan kemudian kita ngelihat ketika dine-in car, ya mereka masih bisa lah. Ya kadang kayak aku aja misalnya sekalipun PPKM kayak kemarin mungkin drive thru sama anak istri keluar udah terus pulang. Paling nggak mereka ada experience keluar. Jadi kita ngeliat ada peluang itu dan in-car itu experience-nya harus praktis, bukan full service kayak gitu. Itu sih yang membuat kita kemarin bisa bertahan. Terima kasih, Mas.